rasional? Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya bagi masalah kompleks ke bagian yang lebih membagi masalah kompleks ke bagian yang terkecil. Yang tadinya besar, kita uraikan, kita bagi-bagi supaya lebih kecil-kecil, dan setiap masalah yang sudah dibagi-bagi ini diselesaikan satu persatu agar lebih mudah. Kalau langsung banyak, kita bingung menyelesaikannya dari mana dulu. Tetapi kalau udah dibagi-bagi masalah itu ke hal-hal yang terkecil terlebih dahulu, dia lebih mudah. Contohnya tadi, ditunjuk jadi ketua panitia rencana 17-an, banyak nanti yang 17-an. Maka untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia bagian acara, konsumsi, publikasi. Jadi jangan kamu sendiri menanganinya, kamu ketuanya, kamu kan punya anggota. Kamu kasih bagian-bagian anggotamu ini. Siapa bagian publikasi, yang bagian menyebar undangan, bagian penyusun acara, bagian konsumsi siapa. Jadi nanti baru kamu tinggal laporan anggota-anggota yang menyelesaikan ini sudah beres pekerjaannya. Bagian konsumsi bagaimana, bagian publikasi bagaimana, bagian acara bagaimana. Datang laporan setiap anggota. Sudah beres. Jadi masalah yang tadi besar kamu bagi-bagi ke dalam setiap bagian, jadi masalah beres. Itulah maksudnya. Yang kedua, pengenalan pola. Ini yang kedua, pengenalan pola. Yang pertama tadi apa? Dekomposisi. Yang kedua, pengenalan pola. Ayo simak lagi. Cari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dipecah. Misalnya, kamu hendak melipat dan menyimpan jemuran di rumah. Oke, ini contohnya pengenalan pola ini. Nah, misalnya kita disuruh mama di rumah mengangkat pakaian atau jemuran. Otomatis jemuran tadi yang kita angkat pakaian tadi kan mungkin kita tumpukan saja kan? Pasti kita lipat. Bagaimana kita biar nggak pusing? Kalau kau lipat semua kau susun sampai ke atas, bingung nanti membagi-baginya kan? Jadi kau susun menurut polanya. Yang mana dia bagian rok semua, atau bagian baju sekolah semua, bagian celana yang kecil-kecil, bagian celana kecil. Jadi kamu menyusunnya di lemari nanti lebih mudah. Maka itulah yang dikatakan pengenalan pola. Kenali dulu yang bagian-bagian yang sejenisnya sama, asingkan. Yang jenisnya sama, asingkan. Jadi untuk memudahkan kita menyelesaikan pekerjaan atau masalah. Kita lanjut lagi. Pertama tadi dekomposisi. Yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, ini dia, aplikasi. Fokus pada informasi yang penting saja. Apa ini? Coba kita lihat lagi videonya. Itu yang penting saja. Mengabaikan detil yang tidak diperlukan. Misalnya, kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota. Tentunya kamu mengalami banyak hal dari mulai berangkat bebas, berfoto bersama. Atau menceritakan masalah yang lebih penting saja. Yang enggak, kan kita misalnya kita liburan. Jadi pulang dari liburan, misalnya kita kan waktu libur yang 2 minggu itu ada cerita masing-masing kan. Jadi ada yang berlibur ke rumah nenek, ada yang di luar kota. Jadi setiap momen kau berangkat berlibur itu kan ada foto-foto bersama, ada singgah memandang-mandang di pemandangan atau segala macam kan. Jadi nggak mungkin semuanya kau ceritakan sama kawanmu. Mulai dari jam berapa kau berangkat, yang bagaimana di bus atau singgah di mana, nggak mungkin semua kau ceritakan. Menghabiskan waktu berapa jam itu. Jadi kau pilihlah informasi apa saja yang kau anggap penting di dalam cerita itu, yang kau anggap lebih bermanfaat
daftar belanjanya. Biar nggak nanti kau menyelesaikan masalahmu sampai keluar. Apa ya yang disuruh mamaku tadi ya? Balik lagi dari rumahnya. Baru balik lagi dia ke warung. Udah habis waktunya. Jadi selesaikanlah masalahmu itu dengan baik, yaitu buatlah daftar apa saja yang mau kau belanjakan. Ya, misalnya kalau misalnya di warung atau supermarket, mana yang paling dekat dulu? Kau bikin tadi minyak goreng. Cari minyak goreng. Mana yang telur, roti, sayur. Misalnya duluan dapatmu roti nak. Ini kan yang disuruh mama belanja ini. Minyak goreng, telur, roti, sayur, kopi. Misalnya kita ke warung, rotinya dekat pintu. Walaupun minyak goreng yang di daftar pertama disuruh mamanya, rotinya itu yang bagus. Rotinya kan di dekat pintu. Itu lu ambil taruh keranjang. Biar cepat selesai masalahmu. Jangan dulu kau cari minyak goreng. Malah kau tadi udah jumpa telur, udah jumpa sayur, udah jumpa kopi. Kau tinggalkan. Kau cari lagi keliling-keliling minyak goreng mana ya? Minyak goreng mana ya? Udah setengah jam kau muter-muter. Baru jumpa minyak goreng. Jangan. Mana yang kau jumpai terlebih dahulu? Kau jumpa telur? Oh, ada di bandrol. Ada di daftar belanjaan telur. Pasti kau keranjang telur. Jalan lagi. Jumpa kopi. Masukkan kopi. Baru yang mana jumpa terakhir nanti? Kalau kau bingung nggak jumpa-jumpa minyak goreng, baru tanya sama penjaga tokonya atau warungnya. Cepat nggak selesai masalahmu? Itulah namanya berpikir komputasional. Jangan kau perumit masalahmu. Kau harus sigap. Kamu harus bijak menyelesaikan masalahmu dengan cara yang mudah dan tepat waktu secara efisien. Beribadah olahraga, guna belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, anak buah istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Ayo Naila, tadi mau bertanya kan? Nah, ayo. Ayo berdiri aja biar nampak kawannya. Oke, tepuk tangan untuk si Naila. Pertanyaannya tadi, apakah belajar coding ini, apakah harus ada seperti alat ibu ini, Infocus, ada laptopnya, ada HP-nya? Tidak harus ya nak. Kalau memang kita belum punya peralatannya atau perlengkapannya nak, bisa kita pakai yang masih manual, tetapi dia sudah diarahkan supaya kita bisa memecahkan permasalahan secara komputasional. Bisa kita berpikir komputasional. Bisa dengan cara-cara seperti LKPD yang ibu menerangkan tadi. Seperti ini dia nak. Kita buat dia di dalam permainan-permainan yang bisa kita selesaikan nanti di kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti tadi, melipat pakaian, belanja di rumah, atau membuat panitia 17-an. Tidak mesti harus kita pakai laptop, bisa kita pergunakan secara manual. Paham semua? Bersama kawanmu. Selesaikan. Ayo. Ini udah bagaimana nak? Oke, kerjakan Bo, diskusikan sama kawannya ya. Ini bagaimana? Udah aman, ada yang nggak jelas tanyakan ibu ya. Joya, Naila, bagaimana kerjanya? Mewarnai, ya ada catnya kan? Oke, mantap nggak permainannya? Mantap. Oke, itu namanya belajar pakai coding secara berpikir komputasional. Sambil belajar, sambil main game. Kalian udah? Ini nggak tahu kalian bagaimana caranya ini? Ini kan nak, ini kan satu, warnanya merah, kodenya A. Jadi ini satu. Oke, tepuk tangan untuk si Aura. Siapa mau menyelesaikan masalahnya ini? Tunjuk tangan, maju. Maju. Tepuk tangan untuk si Naila. 4 kodenya warna apa? Kasih tahu. Kuning, baru merah apa? Ini warna apa ini? Warna apa ini? 47 sama dengan 11. Jadi udah paham semua kawannya? Oke.